Dengan uang ini sudah 12 juta untungnya. Senang, senang, senang. Ya, Anda berbicara dengan perusahaan peminjaman uang Mitsushiro. Pak Mitsushiro. Ya, ini saya, Pak. Oh, Kogoro ternyata. Kenapa menelpon saya? Bapak mau tidak main catur dengan saya? Saya sudah belajar lagi nih, biar tidak kalah dengan Bapak. Oh, masih belum menyerah ya. Akan saya tunjukkan nanti kemampuan Dewa Kipas. Ya sudah, saya nanti akan ke sana. Tapi sebelum itu, saya harus selesai menghitung semua uang ini dulu. Ada masalah, Pak? Tidak apa-apa kok. Saya akan sampai ke sana kira-kira 30 menit. Tunggu saja ya. Oh, baik-baik, Pak. Siap. Oh iya, Kona. Nih, lihat deh, kartu bisnis Paman. Oh, keren banget Paman. Kayaknya sih Paman udah banyak klien ya. Wow. Oh, iya, pasti dong. Klien Paman udah banyak. Oh iya, Pak Mitsushiro lama juga ya. Ya sudah, saya telepon saja. Paman udah gak sabar lagi ya buat kalau sama Pak Mitsushiro. Diam kamu ya. Itu bukan Paman yang cupu, tapi Pak Mitsushiro saja yang terlalu jago. Tahu tidak, Pak Mitsushiro itu dulu dijuluknya apa? Dewa Kipas. Tapi nggak dijawab ya. Tapi dari tadi kayaknya Pak Mitsushiro gak keluar dari kantor deh. Masih di dalam aja sepertinya. Tadi Pak Mitsushiro sepertinya terkejut akan sesuatu yang terjadi di kantornya. Apa jangan-jangan ada terjadi sesuatu sama Pak Mitsushiro? Ya sudah, mari kita kunjungi kantornya. Dekat ini kan? Ya, oke Paman. Pak Mitsushiro, Bapak di kantor tidak? Pak, ada tidak? Apa yang kalian lakukan di sini? Tadi Pak Mitsushiro berjanji main catur sama saya, tapi dia tidak datang-datang. Jadi saya ya udah datangi kantor dia. Oh, jadi Pak Mitsushiro masih di dalam. Kok kamu ngapain ke sini? Kalau saya mau mengambil HP saya yang ketinggalan di dalam. Memang beliau di mana? Kalau Pak Mitsushiro sendiri sih seharusnya dia masih di dalam kantor. Gimana kalau saya antarkan? Oh, ternyata ini dia HP saya. Baik, sekarang mari kita ke kantornya Pak Mitsushiro. Sebetulnya tadi ada yang aneh tidak dengan Pak Mitsushiro? Saya kurang tahu juga sih sebenarnya. Pak Mitsushiro. Aduh, susah banget dibuka. Kalau gitu kita pakai cara kasar saja. Pak. Dia sudah mati. Korban pembunuhan kali ini bernama Mitsushiro, berumur 31 tahun. Penyebab kematiannya sesak nafas karena keracunan kalium cyanida. Waktu kematian sekitar pukul 12 hingga pukul 12.30 siang ini. Selain itu, kunci ruangan ini berada di sini dan semua jendela tertutup dari dalam. Kasus kematian ini menjadi kasus kematian dalam ruang terkunci. Bisa saya lihat CCTV-nya? Ini Pak, rekaman CCTV ya Pak. Baik. Bisa dilihat dari rekaman CCTV, kalian semua meninggalkan kantor pada jam 12.04 untuk makan siang. Kemudian Pak Mitsushiro mengunci pintu bangunan kantor ini sendiri dan pergi ke kantor untuk menghitung uang. Dan pada jam 1.57 siang ini kalian semua sampai di sini. Saya sih, tadi siapa yang pergi bersama kamu? Yang tadi pergi bersama saya tuh Adalah kami. Memang apa yang terjadi? Gue baru aja pergi makan sama teman-teman. Tiba-tiba dia panggil kesini. Apa kalian bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Ini nih bos lu pada mati, dibunuh orang. Akhirnya keberuntungan si bangsa itu habis juga.
uang ini tersebar berantakan. Dia menggigit jarinya. Pasti itu kebiasaannya dia. Sebentar, kebiasaan. Permisi paman. Emangnya bosnya paman ini punya kebiasaan ya? Hah? Kebiasaan? Kebiasaan kalau misalnya kayak lagi ngitung uang. Iya, jadi bos itu setelah ia menghitung uang, dia biasanya selalu menjadikan kipas. Terus dia selalu menjilat jempol kanannya. Oh, siapa yang berikan uang itu ke bos kalian, ha? Saya yang memberikannya. Berarti jawabannya mudah. Engkaulah pelakunya. Hah? Kau kan yang meracuni uang-uangnya. Tidak mungkin. Permisi, Inspektur. Ya, ada apa? Seperti yang detektif Kogoro katakan, kami telah menemukan racun di jempol korban dan beberapa lembar uang. Benar kan aku? Akan tetapi, racun yang ditemukan di lembaran uang itu semuanya berbentuk jempol. Dan kami memiliki hipotesis bahwa racun tersebut berasal dari jempol korban. Kamu yakin? Iya, kami sudah mengeceknya. Teh? Itu teh yang gue berikan buat bos tadi. Haha, berarti kamu pelakunya. Ha? Kamu pasti menaruh racun di gelasnya kan? Dan Maaf, tapi kami tidak menemukan racun di dalam teh maupun gelasnya. Oh, begitu. Benda yang terdapat racun di dalam ruangan ini hanyalah jempol korban, beberapa lembaran uang, dan 2 tempat lainnya. Kedua tempat tersebut adalah gagang pintu dan kunci pintu tersebut. Apa? Iya, Pak. Tapi sama seperti uang tadi, racun berasal dari jempol korban. Jadi dapat disimpulkan, korban menyentuh kedua tempat tersebut dengan racun sudah berada di jempolnya. Udah lah, lu jangan asal nuduh. Untung aja lu kenalan gua, kalau enggak lu udah gua usir dari tadi. Kalau dipikir-pikir lagi, korban seperti terkejut akan sesuatu. Mungkin dia keluar ruangan waktu dia menghitung uang, kemudian menyentuh sesuatu dengan racun di luar ruangan. Kemudian kembali ke ruangan ini dan mengunci pintunya. Tapi apa yang dia sentuh? Kan saya jadi marah-marah. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian semua belum menyentuh apapun kan semenjak kalian datang sini? Ya, yang saya sentuh cuma ponsel saya sendiri. Boleh saya periksa? Boleh. Sebentar. Ini. Oh iya, yang baju hitam kemana? kalau lo nyari gue dari sini. Sedang apa kau? Gue lagi minta teh, gak bisa lihat. Goblok, jangan sentuh apapun. Oke. Kau belum menyentuh apapun lagi kan? Gue barusan aja ke toilet tadi, sekali. Saya juga menggunakan toilet barusan. Selain itu ada lagi. Saya juga menggunakan komputer tadi. Kamu jangan tinggalin Abu di TKP lah. Apakah ini sudah cukup, Tuan Detektif? Sabar. Apakah ada masalah? Cukup. Kalian ini semua tersangka. Duduklah dengan tenang. Komputer ini lah. Tolong jangan sentuh komputer itu. Aku akan matikannya, jadi tolong jangan sentuh komputer ini. Jika mereka salah mencet, mereka mungkin akan melihat itu dan tahu ya. Data yang menunjukkan lu menggelapkan uang dari perusahaan ini. Penggelapan uang. Tidak mungkin, saya belum melakukan apapun. Jangan-jangan lo yang membunuh bos karena dia curiga sama lo. Itu tidak mungkin. Lu juga pengen bunuh bos kan? Hisayoshi. Apa maksudnya? Klien lu punya utang besar dan lu frustasi kan lu harus bayar semuanya. Lu juga, lu sering ngatakan ke semua orang kalau orang si seperti itu harus mati. Emang, seperti itu. Semua orang yang kayak gitu harus mati. Kalian benar-benar tidak menemukan sisa racun di kantor ini? Iya, Pak. Racun ini adalah kalium cyanida loh. Tidak mungkin racun itu akan hilang secepat ini. Ya berarti pelakunya di antara kalian bertiga. Baiklah, kalau begitu. Para tersangka, silahkan taruh semua barang kalian di meja ini. Yang pertama punya Hisayoshi, ada kartu KRL, pulpen, dan juga sapu tangan. Sapu tangan ini sedikit lembab ya. Saya baru saja dari kamar mandi. Kemudian punya Taka, ada dompet, handphone, dan juga sapu tangan. Yang ini juga sedikit lembab. Iya, gue juga habis dari toilet kan tadi.
Lalu yang terakhir punya Hiroshi. Ini kunci dan juga, wah, sapu tangan ini lembab sekali. Keringat saya banyak. Kalau dipikir-pikir orang itu selalu... Sebentar, emang mungkin? Paman, Ya, paman udah ngecek semua barang yang dipegang korban. sudah kok. Sidik jari juga udah dicek. Sudah. Nah kalau gitu, sini deh. Iya sih, itu aneh juga sih. Oh, ini dia kunci dari kasus ini. Waktunya pulang Conan, waktunya pulang. Anak kecil tuh gak boleh di TKP Conan. Ayo pulang yuk, pulang. Udah yuk, pulang. Apa kau benar mengetahui pelakunya, Kogoro? Ya, tujuan sang pelaku adalah untuk melakukan pembunuhan ruang tertutup. Pihak forensik tolong pergi dan ambil yodium dari kotak obat di bangunan ini. Apakah Bapak terluka? Jika kita punya yodium itu, kita akan tahu siapa pelakunya. Baik Pak, akan saya ambil. Sang pelaku memancing korban untuk keluar dari ruangan dan membuat korban menyentuh sesuatu yang sudah diracuni, dan setelah korban mengunci dirinya sendiri, meracuninya dengan memanfaatkan kebiasaan korban yang menjilat jempol kanannya sebelum korban menghitung uang. Karena itu, sang pelaku mengetahui apa kebiasaan korban dan apa yang dia lakukan siang ini. Jadi itu pasti salah satu dari kalian 3 karyawan. Tunggu sebentar, bukannya racun ditemukan di counter ini? Lagi pula, bagaimana mereka bisa membuat bos menyentuh racunnya? Jika kau menggunakan objek ini, 100 dari 100 orang akan melakukan hal yang sama. Pasti telepon. Jika telepon berdering, semua orang pasti akan mengangkatnya. Hisayoshi, apakah kau yang tadi menelpon kantor? Hal tersebut tidak mungkin. Hisayoshi memiliki kebiasaan menggigit kukunya. Pada saat ia masuk, ia memegang ponsel dengan tangan secara langsung. Jika teleponnya diracuni, dia tidak tahu bagaimana cara korban memegang telepon. Hal tersebut terlalu berbahaya baginya. Berarti komputer. Hiroshi, apa kau membuat korban mengecek sesuatu di komputer dan membuatnya menekan tombol power? Itu juga tidak mungkin. Engkau tidak bisa memastikan bahwa korban akan menggunakan jempolnya. Terus benda apa yang diracuni oleh sang pelaku? Apakah kau tak lihat? Ada sebuah cara supaya korban menggunakan jempolnya, bagaimanapun caranya. Apakah kalian tidak bisa mendengarnya? Suara yang mengantarkan bos kalian ke ajalnya. Suara teko. Jadi maksudmu, pelakunya meracuni knop kompor? Ya, kebanyakan knop kompor didesain untuk tangan kanan. Jika engkau menaruh racun di sisi kiri knop, jempolnya pasti akan ditaruh di sana. Untuk membuktikan ini, hanya gagang sisi dalam pintu yang memiliki racun. Ini berarti bahwa dia lagi terburu-buru keluar dari ruangan, menyentuh knop, kembali ke ruangan, dan mengetuk pintu. Jadi siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang yang satu-satunya menyentuh kompor setelah pembunuhan terjadi. Maka, kaulah pelakunya. Sebelum kau pergi, kau meninggalkan teko di kompor dengan api yang kecil untuk menyesuaikan waktu di mana tekonya mengeluarkan suara dengan waktu korban menghitung uang. Kau berencana untuk menghilangkan racun pada saat kau pergi kerja besok, tapi mayat korban ditemukan jauh lebih cepat dari yang engkau kira, dan polisi pun datang. Kau takut racunnya ditemukan sehingga kau pergi ke ruang istirahat dan menghilangkan racunnya dengan sapu tangan. Hah? Maksud lo apa? Bukannya lo bilang sendiri kalau racunnya nggak bisa hilang dengan waktu cepat? Hal itu benar. Jika itu adalah sapu tangan biasa. Ini Pak, yodiumnya Pak. Yodium? Silahkan Megure. Tolong taruh sedikit yodium di sapu tangan dia. 1 tetes dan kebenarannya akan terungkap. 1 tetes dari ini kan hanya akan membuat noda. Hilang. Ya, yang terdapat di sapu tangannya bukanlah keringat atau air,
tetapi natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat. Sebuah zat kimia yang digunakan untuk membersihkan noda seperti yodium, dan itu adalah zat penangkal kalium sianida. Zat itu masih terdapat di toilet, dalam bentuk sebuah pemutih spesial yang memiliki komponen yang akan bereaksi bahkan pada suhu ruangan. Pihak forensik, tolong cek. Baik, Pak. Kemungkinan besar, segera setelah pembunuhan ini terungkap, Taka pergi ke sini dan langsung pergi ke toilet, dan menggunakan pemutih disapu tangannya. Oke, lu bebasin aku. Gue gak nyangka bakal ketangkap seperti ini. Jadi selama ini lo pelakunya. Ya, gue yang bunuh si bangsat itu. Tapi kenapa? Jawabannya simple. Karena cewek gue minjem duit dari dia dan dia nggak bisa bayar. Dan karena nggak bisa bayar, dia bunuh diri. Sederhana kan? Ya, jika alasan untuk beli mobil, rumah, ataupun berjudi, gue nggak akan lakuin hal bodoh seperti ini. Tapi pacar gue minjem uang demi gue. Jadi gue akan lakuin hal bodoh seperti ini. Meminjam uang untukmu. Jantung gue itu dari kecil udah lemah. Sampai 3 tahun yang lalu gue hidup di rumah sakit. Gue udah gak punya orang tua, gak punya temen. Cuma ada pacar gue. Dan dia ngebayarin semua biaya rumah sakit gue. Tapi pas gue keluar dari rumah sakit, dia bunuh diri karena gak bisa bayar utang dari Pak Mitsushiro ini. Jadi kamu masuk perusahaan ini untuk balas dendam? Tepat sekali. Gue menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Tapi gimana lo bisa tahu kalau gue pelakunya? Itu karena tangan kirimu yang selalu berada di dalam kantong kiri baju selama ini. Pada saat kau mengeluarkan rokok dari kotaknya dan menggunakan korek, kau hanya menggunakan tangan kanan. Satu-satunya saat di mana kau menggunakan tangan kiri adalah pada saat kau memutar knob kompor. Kau adalah seorang perokok berat. Pada saat kau menghirup rokok, dirimu pasti mengenai bibirmu. Kau tahu itu. Sehingga kau menggunakan tangan kiri untuk memutar knob. Itu saja. Alasan kau tidak mengeluarkan tangan kirimu adalah karena kau tidak ingin menyentuh apapun dengan racun di tanganmu. Pacar gue selalu nyuruh gue untuk berhenti merokok. Ternyata ini yang buat gue ketahuan. Dia pasti ketawa di surga sana. Ska, Conan, kamu tidak mungkin menang melawan otak yang memecahkan kasus pembunuhan ruang terkunci. Skakmat. Tidak mungkin. Sekali lagi. Nah, Paman udah 12 kali minta tanding lagi. Emang nggak bosan apa kalah terus? Diam kamu ya, Conan. Ini pasti